Halo teman-teman, untuk di video kali ini sekarang kita akan mencoba sesuatu yang baru lagi ya, yaitu DJI O3. Ini baru saya lepas, saya coba pindahin dari antar frame untuk coba-coba. Oke. Nah sekarang di video ini, karena tidak semua orang punya DJI Google Stu, kali ini kita akan mencobanya di DJI Google V2. Siapa yang punya? Iya, pasti semua punya ya. Oke, untuk tutorial kali ini, bentar saya matikan dulu, panas nih. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas bagaimana agar si Google V2 ini bisa connect ke DJI Air Unit ya. Apa yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah kipas. Kipas portable ini buat ngipasin si air unitnya biar nggak panas ya. Yang kedua perlu diingat bahwa teman-teman untuk menggunakan DJI O3 Air Unit ini, dia itu frekuensi dual band 2,4 sama 5,8 gigahertz ya. Nah, antenanya kalau perlu teman-teman pakai yang dual band ya. Ini ada, saya pakai True RC, terus ada fast, terus juga ada yang buatan lokal Indonesia, ORT. Ini nggak di endorse sama mereka semua ya, Mas Eko nggak ya. Oke, nah kalau teman-teman sudah upgrade yang antena pakai patch ini adalah yang hanya single band ya. Jadi kalau teman-teman belum punya yang dual channel ini, mending dual band yang masih single band gini, ini hanya patch ya. Karena si OT itu berjalan di 2,4 sama 5,8. Maka teman-teman yang masih pakai ini, kembalikan aja antena ke antena original. Antena original ya, yang gini yang panjang nih. Oke. Itu yang pertama. Siapin. Yang kedua adalah teman-teman harus mengupgrade firmware dulu. Firmware ini harus diupdate. Nah, untuk mengupdate firmware-nya, teman-teman harus settingnya dipindahkan dulu ke mode DJI FPV system. DJI FPV maksudnya dipindah ke sini lah ya, bukan yang rakitan. Ya, pindah ke DJI FPV. Dan update-nya teman-teman bisa pakai DJI Assistant 2 yang lama, yang FPV series, atau dengan DJI Assistant 2 yang consumer bla 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 bla, sama aja ya. Saya udah coba pakai dua-duanya masih bisa ya, pakai DJI Assistant 2 ya. Oke, ini lihat, saya coba update dulu di sini ya. Saya coba update sini di laptop, coba saya update. Oke, teman-teman colok dulu di laptopnya. Nah, lihat ya. Di sini sudah ada keluar versi firmware-nya, versi 01.04.000 ya. Release notes-nya adalah support untuk DJI O3 Air Unit. Jadi, teman-teman yang masih di versi lama ya di-upgrade ya, di-upgrade. Oke. Nah, oke, kita upgrade aja. Oke. Nah, oke. Kalau sudah update, maka nanti akan ada pilihannya, akan ada banyak nih, ya. Ada 4 sebentar. Tadi saya ganti baterai habis. Saya nyalain dulu ya. Akan ada 4, dan DJI O3 Air Unit itu paling bawah. Ya, paling bawah. Nah, sebentar. Kok ini kelihatan nggak ya? Sebentar, sabar. Oke, di setting, di about, kemudian, biar kelihatan saya rekam pakai ini ya. Oke, sebelah ya. Di about-nya itu Google firmware sudah 01.04.00.00. Sampai sini sama langkahnya teman-teman, sama ya. Oke, kita lihat di paling bawah
Di paling bawah itu ada switch aircraft modelnya, itu ada pertama DJI FPV, itu ya ini. Kemudian yang kedua adalah DJI Digital FPV System, itu yang rakitan, yang DIY. Kemudian paling ketiga ada DJI Avata. Avata saya mana ya? Ya, ada Avata saya di situ. Kemudian paling bawah DJI O3 Air Unit, ya. Nah, karena kita akan mencoba DJI Air Unit ini connect ke Google V2, kita langsung pindahkan aja ke mode DJI O3 Air Unit. Setelah di switch, teman-teman harus merestart dulu ya si Google-nya, dimatikan dulu, nyalain lagi. Dia akan pindah ke O3 Air Unit. Nah, oke. Sekarang karena saya masih dalam membongkar ya, mindahin si O3 Air Unit-nya ke yang lain, jadi saya pakai setup minimalis. Saya pakai ini juga nih, Air Unit, colokin ke FCIEO, kemudian pakai baterai 4S ya, 4S karena si O3 Air Unit ini dia minta dari 7,4 sampai 24,6, artinya dari 2S sampai 6S dia masih support, oke ya. Saya ini aja ya, pakai ini aja buat tutorial. Oke, saya pakai Gap RC. Nah, bisa dengan FC Gap RC ini ternyata saya baru sadar. Ternyata di wiring diagram ini yang versi yang 35 ampere yang I/O itu. Ya, ini sudah ada diagram wiringnya untuk yang pakai DJI Air Unit modul yang lama. Nah, ternyata teman-teman lihat ya, yang 45 ampere I/O V2, lihat ya, itu ternyata di sini sudah ada, kelihatan ya, ada tulisan O3 Air Unit, artinya si DJI sudah ngirim ini ke Gap RC, ke iFlight, yang bikin FC lah ya. Kenapa saya nggak baca dari awal nih? Ini saya punya sebelum punya DJI Air Unit. Oke. Sekarang kita langsung aja. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah dinyalakan, colok pakai ini ya. Pakai ini, nah, saya coba colok dulu. Wait, kipasnya baterainya habis. Takut panas ya. Teman-teman, jadikan kipas ya. Kipasnya boleh apa aja, saya pakai kipas meja aja buat naruh si air di atasnya, karena dia panas ya. Kalau perlu ya pinjam kipasnya tukang sate. Oke, saya coba colok sebentar ya, sambil ngipasin si air unitnya. Oke, teman-teman, sekarang kita akan bicara OSD saat pertama kali si DJI O3 Air Unit-nya connect ke Google V2 ya. Saya colokin dulu. Nah, ini karena nggak ada motornya, dia nggak bunyi totet itu ya. Kosong aja dah. Nih ya, nyala ya. Nah, klap klip ya, nyala ya. Oke. Nah, kemudian adalah yang kedua adalah kita harus bindingnya caranya di bagian ini ya, di bagian O3 itu ada pojokan. Tadi saya udah binding sini ya. Tempatnya adalah yang ada USB-C di baliknya, belakangnya pasti ada colokan, ini pojok kecil, colokin itu, kemudian dicolok, dicolok ke sini ya, yang binding button di sini. Colok, ini akan binding. Seperti biasa ya. Nah, lihat ya, sekarang sudah ada OSD-nya. Saya rekam ini buat teman-teman semua. Dia masih standar, di pojok kanan bawah itu ada voltase si FC-nya yang baterai. Kemudian sebelahnya tuh ada parameter sinyal ya, RC sama HD. RC itu remote control, HD itu si videonya. Kemudian ada Mbps-nya,
latensinya, kemudian ada baterai Google-nya ya. Terus pojok kanan atas ada recordingnya berapa menit lagi based on dari SD card-nya. Tengah sudah ada crosshair. Kemudian ada warning merah country code not updated. Nah, nanti teman-teman bisa sambil connect DJI Fly waktu nerbangin, dia akan hilang. Dia akan mengupdate untuk map-nya ya. Oke. Sementara kita skip dulu yang untuk yang DJI Fly. Nah, sekarang gimana cara menampilkan full OSD-nya? Teman-teman yang harus dipahami adalah kita harus belajar mengenai konsep UART, ports ya, ports. Kalau teman-teman di Betaflight itu ada namanya ports. Oke, kita pindah ke laptop. Nah, oke, di laptop ini, oke, biar nggak panas, saya cabut dulu ya. Saya cabut dulu sementara. Oke, karena untuk Betaflight nggak perlu baterai. Cukup sih colok USB-nya. Oke, kita pindah ke Betaflight. Oke, di Betaflight ini, karena masih sembalitan ya, apa-apa lah ya, orientasi ya, oke lah, biar enak di videonya. Nah, oke, di ports ini karena saya pakai gap RC, jadi si colokan itu, dia ada di UART 1, UART 1 ya. Kemudian UART 2-nya adalah untuk S-busnya sini. Nah, teman-teman harus memahami di mana si ports untuk yang videonya ya. Videonya di mana UART-nya? Ya, teman-teman harus cari manual ini atau cari di internet wiring diagram dari FC teman-teman yang punya ya, yang teman-teman punya. Oke. Nah, di sini kebetulan yang untuk videonya ini ada di sini. Yang di-enable adalah MSP-nya. MSP-nya di-enable. Kemudian baud rate-nya adalah 11.5200. Oke. Untuk sementara saya akan mengubah ke ke 57600 ini biar teman-teman nanti memahami ada config ya, ada beberapa config di CLI-nya yang harus ketahui. Oke. Sebenarnya 57600. Kemudian kalau teman-teman mau konekin ke remote-nya ke ini DJI RC, maka di UART 2-nya untuk S-buset sini ya dinyalakan. UART 2-nya juga sama dari based on dari wiring diagramnya. Oke, sudah di save and reboot. Ingat ya, kita lihat sini. Ini UART 1 57600. Nah, teman-teman akan kaget bahwa kalau di command line dia akan -1. Oke ya. Tujuannya apa? Biar nanti teman-teman bisa keluar OSD-nya. Saya save dan reboot. Oke, udah save and reboot keluar ya. Lihat UART 1 57600, sisanya value-nya 11.5200. Oke, kita di CLI. Di CLI ya, di CLI. Tunggu sebentar, kita ketikkan div all. Di sini div all. Untuk membaca serial, kita cari scroll ke atas, cari, lihat ya, tadi kita di UART 1, ternyata di sini serialnya, yang value-nya 57600 adalah serial 0, oke ya, di serial 0, teman-teman ingat itu ya, di serial 0. Jadi kalau teman-teman di UART 4, maka nanti dia akan -1 untuk config CLI-nya. Oke, kita kembali ke ports ya. Kembali ke ports dulu, ke ports, ya ampun ngomongnya belepotan. Oke, kita ke ports, kita kembalikan untuk baud rate-nya kita naikkan ke 11.5200. Save and reboot ya, save and reboot. Nah, reboot. Oke, kalau sudah, ini ada command lainnya yang harus kita input ya. Pertama, set OSD display port device sama dengan MSP ya, MSP. Yang kedua, set display port MSP serial sama dengan 0. Ini karena tadi UART untuk videonya adalah di 1, maka dia -1 jadi 0. 1 kurangi 0 sama dengan 1 kurangi 0. Sorry, 1 kali 1 berapa? 0. Udah malam ini. Oke ya, ini saya copy paste. Saya copy dulu sini. Atau, ya nggak apa deh. Saya copy sini. Nanti scriptnya akan saya taruh di deskripsi. Kita pindah ke CLI ya, pindah ke CLI, copy paste 2 komen div all masih ada. Oke, ternyata nggak bisa dua-duanya, kita satu-satu ya. Yang pertama set OSD display port device sama dengan MSP.
seperti ini sama ya. Ini oke, MSP, enter. Sudah. Kita pindah ke line keduanya. Sama. Di copy, kemudian paste. Enter. Udah. Kemudian kita ke OSD-nya. Nah, and then save. Ketik SAVE, save. Enter. Oke, kita ke OSD-nya. Nah, sini yang menyenangkan di sini kolom OSD. Nah, teman-teman mau apa ya, mau di ini enable baterai ya, ditatain lah ya. Di sini, oke. Ini apa nih? Terus biasanya ada crosshair-nya, walaupun sudah ada ya. Kemudian biasanya itu ada flight mode-nya, current flight mode. Yang acro, angle, step itu ya, horizon. Ya, karena ini coba-coba, nggak apa-apa ya. Terus yang punya GPS, boleh. GPS lat long atau home direction. Oke, saya bisa ini lat long, saya pojok kanan sama pojok kiri. Nah, terus arrow-nya ini saya di bawah crosshair aja deh. Oke, kemudian LQ boleh, RSS juga boleh. Terserah apa aja lah ya, teman-teman. Warning lah. Terserah teman-teman mau nampilin apa aja, bebas. Oke, kalau udah di save. Nah, di save. Oke, save ya, udah. Nah, kalau mau ubah font, ini ada font manager. Teman-teman bisa ngasih fontnya apapun ya, bebas ya. Fontnya apa aja, bebas. Open file boleh. Oke, kita close dulu aja. Nah, mumpung masih di Betaflight, tadi kan kita bicara ini ya, coba konekin ini ya nanti ya. Nah, untuk receivernya, kita pindah ke mode receivernya. Di sini ada receivernya ke UART ya, serial. Kemudian protokolnya provider adalah pakai S-Bus. Kalau teman-teman di FC-nya sudah terpasang Crossfire atau LRS, lebih baik dicabut, dilepas dari FC-nya, terus baru pindah ke S-Bus, kemudian di save ya. Oke, sudah selesai. Oke, mau lihat tampilannya. Oke, boleh. Gini amat sih. Oke, nggak percaya amat sih. Oke, sekarang nah kita cabut Betaflight-nya. Oke ya. Saatnya pembuktian. Kalau kalian merasa ini bermanfaat, alhamdulillah, silahkan di-sharing. Kalau perlu di-like, subscribe boleh. Amin. Oke, saya nyalakan dulu ini ya, Google saya. Oke. Oke. Kipas nyalain. Oke, Google sudah nyala. Nah, saatnya colok. Maaf ya, ini kamera yang ini belum saya pasang. Oke, ini ya, nih. Baterai air unit. FC colok nih. Bismillah, semoga nggak keluar jinnya. Oke, nyala ya. Colok nih, nyala nih. Klip. Oke. Oke, teman-teman, lihatlah. Lihat, OSD sudah muncul. Oke, itu aja video kali ini, teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, untuk lebih semangat dengan DJI O3 Air Unit. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.